kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memperbanyak pohon ini ya. Ini namanya pohon suruh. Suruh ini banyak sekali manfaatnya ya. Kalau orang dulu biasanya kan dipakai buat minang. Kalau zaman modern itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Jadi saya akan mencoba memperbanyak tanaman ini karena ini hanya satu ini ya bunda, satu pot. Ini sudah mulai panjang. Kalau tanaman suruh itu gampang banget ya cara memperbanyaknya. Tinggal kalau di setiap ruasnya ini ya sudah tumbuh kayak akarnya, itu kita bisa memotong, kemudian kita tinggal pindahin ke tempat lain supaya lebih banyak ya. Kemudian ini tanaman kunci ya, kunci kalau enggak kunci, jadi belum saya lihat ini, soalnya saya hanya asal tanam saja di dalam pot. Ini mau saya pisah karena ini sudah ada beberapa anaknya ya bunda ya, jadi kita pisah. Ini sudah saya siapkan 2 buah pot. Potnya ala kadarnya botol tempat cat yang sudah nggak terpakai, jadi saya manfaatin buat nanam tumbuhan supaya lebih hemat juga ya. Ini pot yang satunya ini mau saya ganti dengan tanaman suruh karena ini pohon jeruk sudah mati ya bunda ya, jadi saya ganti dengan tanaman yang lain. Oke, saya akan cabut dulu pohon jeruknya yang sudah mati ini ya bunda. Jadi saya bersihkan dulu pada tanaman liarnya. Meskipun di dalam pot tapi akarnya dia tuh sudah sampai ke bawah. Tapi tidak tahu ini tuh pohon jeruk lemon kuning impor itu. Ini sudah saya tanam lama, kemudian tidak tahu kok tiba-tiba mati ya. Jadi daripada potnya nganggur, ini saya ganti saja dengan tanaman yang lain yang lebih bermanfaat. Akarnya sudah sampai segini bunda, tapi tidak tahu ya. Itu ada yang di depan itu yang ini sih sudah tinggi banget. Soalnya saya nanamnya tuh dari bijinya. Biji itu saya tanam di dalam pot terus tumbuh besar. Saya pikir kalau lewat biji kan biasanya bisa berbuah ya, tapi nggak tahu. Mungkin harus lewat stek ya. Lewat stek baru bisa berbuah. Saya di rumah saya itu, di desa itu ada yang ini sih, jeruk lemon juga, lemon impor juga. Itu bisa berbuah, tapi nggak tahu ini saya bawa dari, ada yang saya bawa dari sana, saya tanam di pot, itu nggak bisa berbuah. Atau mungkin karena harus ditanam di dalam tanah langsung ya. Ini ya, ini saya akan coba ambil. Ini ruasnya sudah ada akarnya ya bunda ya, kayak gini. Ini sudah ada akarnya, saya akan potong. Kita akan potong dulu seperti ini. Ini kelihatan akarnya masih sedikit. Ini cepet banget sih numbuhnya ya bunda ya. Kalau di Surabaya itu nyari suruh gini kan agak susah. Jadi saya kebetulan di rumah saya kan ada, jadi saya ambil, saya minta, terus saya tanam di sini. Kok cepet numbuh. Jadi supaya lebih banyak lagi saya akan memperbanyak di pot yang lainnya. Oke, ini saya pakai tanah yang sudah ada. Ini dulu sudah pernah saya kasih kayak pupuknya gitu ya bunda ya, jadi tinggal saya tanam langsung. Kita akan tunggu kira-kira 1 mingguan
kira-kira 1 mingguan itu pasti sudah ada tunas barunya ya. Oke, kita akan tanam seperti ini saja. Usahakan jangan langsung kena sinar matahari ya Bunda ya. Kalau tanaman yang baru saja kita split dari tanaman yang baru ini ya, dari tanaman yang lama kita perbanyak. Nah ini yang baru ini jangan langsung kena sinar matahari, takutnya nanti layu ya. Oke, yang ini sudah selesai. Sekali ya. Kemudian yang ini mau saya split juga dari pot yang ini ke pot yang satunya. Ini saya akan cek dulu. Kayaknya ini temulawak Bunda. Temulawak fungsinya juga banyak banget ya. Apalagi musim pandemi seperti ini, ibu itu perlu ekstrak vitamin kayak gitu ya. Jadi bisa pakai kayak ramuan dari jamu-jamuan alami seperti ini. Kita akan bisa sekedar tips saja Bunda, kalau buat temulawak itu cara manennya, kalau dia sudah besar, meskipun sudah besar tinggi banget, kalau dia belum kering itu nggak bisa diambil, nggak bisa dipanen. Kenapa? Itu nanti umbinya itu belum besar. Jadi kalau sudah layu, batangnya sudah layu, daun-daunnya sudah layu, itu baru bisa kita ambil umbinya. Itu umbi dalamnya sudah besar ya. Kalau meskipun besar tapi pohonnya besar, sebanyak apapun ini ya batangnya ya, dan sesegar apapun daunnya, kalau temulawak itu harus nunggu ya sampai kering dulu ya, itu umbinya sudah bisa dipanen. Dan kalau sudah layu itu harus segera diambil ya. Kalau tidak gitu nanti tanamannya di dalamnya itu busuk Bunda. Ini kayak gini. Ini tanaman temulawaknya ada, akarnya sudah banyak, meskipun masih kecil seperti ini, akarnya sudah banyak, dan umbinya ini kecil banget ya. Umbinya kecil banget. Kalau Bunda di rumah punya lahan yang luas, saya sarankan lebih baik ditanam di tanah ya. Kalau di tanah itu tumbuhnya cepat dan proses ininya ya, buahnya itu umbinya itu bisa lebih besar. Kalau di pot mungkin nggak bisa langsung, nggak bisa besar banget, karena kalau di sini kan lahannya terbatas ya, dan ini hanya saya taruh di dalam pot saja seperti ini. Nah ini ada daun-daunnya, saya masukkan, daun keringnya ini saya masukkan lagi di dalam pot supaya bisa menjadi pupuk buatan, tapi pupuk alami bagi tanaman-tanaman saya ya. Kayak gini sudah selesai. Seperti tadi, kalau yang ini jangan langsung kena sinar matahari. Usahakan daunnya segar dulu. Kalau sudah segar baru boleh dikenain sinar matahari supaya pertumbuhannya bagus juga ya Bunda ya. Oke, sekian untuk vlog saya kali ini. Kita akan sambung untuk vlog yang selanjutnya. Saya akan bagikan tips cara menanam ini tanaman toga ya, tanaman toga yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat pagi dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya ya. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.